Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita Ad Astra? Semoga bisa bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Di video kali ini, saya akan kembali menceritakan tentang sebuah film yang berjudul How It Ends. How It Ends adalah film action thriller Amerika yang rilis di tahun 2018, disutradarai oleh David M. Rosenthal dengan naskah ditulis oleh Brooks McLaren. Film yang berdurasi 112 menit ini dibintangi oleh Theo James, Forest Whitaker, Grace Dove, Nicole Ari Parker, Cat Graham, dan Mark O'Brien. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sepasang kekasih, yaitu Will dan Samantha, yang mendapatkan kabar bahagia karena bayi laki-laki yang dikandung oleh Sam dalam keadaan sehat walafiat, dan mereka tidak sabar lagi menunggu hari kelahirannya. Mereka juga berencana untuk menikah dan memiliki rumah sendiri, tapi sebelum itu, Will harus berangkat dari Seattle ke Chicago menemui orang tua Sam demi mendapatkan restu perihal rencana mereka. Beberapa jam kemudian, setelah tiba di Chicago dan menyelesaikan pekerjaannya, Will langsung berkunjung ke rumah calon mertuanya, Tom dan Paula. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan Will, apalagi dulunya pria itu mempunyai pengalaman buruk karena telah merusak boat kesayangan Tom. Tom sendiri adalah seorang pensiunan militer yang memiliki segudang penghargaan atas prestasi yang telah diraihnya. Dia juga sangat mencintai putrinya Sam sehingga akan melakukan apapun demi menjaga sang anak agar tetap dalam pantauannya. Dengan prinsip yang seperti itu, sudah pasti akan sulit bagi Will untuk mendapatkan restu, apalagi sebelumnya Will adalah seorang pengangguran yang hidupnya dibiayai oleh Sam. Belum sempat mengutarakan niatnya, Will sudah mendapat banyak kecaman dari Tom hingga emosinya meledak dan mengucapkan sumpah serapah. Hal itu tidak bisa diterima oleh Tom dan Paula dan akhirnya Will diminta meninggalkan kediaman mereka. Keesokan harinya, Will dibangunkan oleh dering telepon yang ternyata dari Sam. Will pun langsung bersiap-siap sembari berbincang dengan Sam karena pesawat yang ditumpangi Will akan segera berangkat. Tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dan diikuti dengan padamnya listrik di daerah tempat tinggal Sam di Seattle. Well, something's wrong. Sam, I'm scared. what the hell is that? Keadaan semakin bertambah panik dengan gangguan sinyal yang menyebabkan telepon terputus. Sangat mengejutkan, sesampainya di bandara, ternyata seluruh jalur penerbangan dibatalkan. Media televisi menerima laporan mengenai peristiwa seismik skala besar di pesisir selatan California yang menyebabkan padamnya listrik serta terputusnya sambungan komunikasi di sepanjang pantai barat Amerika Serikat. Namun belum diketahui tentang kerusakan dan jumlah korban jiwa karena laporan tersebut baru saja didapatkan. Tiba-tiba saja terjadi pemadaman lampu di Chicago dan membuat pengunjung mulai panik. Will juga terpaksa membayar lebih kepada taksi online demi mendapatkan tumpangan menuju ke apartemen orang tua Sam di pusat kota. Setibanya di sana, Tom dan Paula sedang bersiap-siap untuk pergi meninggalkan apartemen. Will menjelaskan apa yang terjadi ketika terakhir kali berbicara dengan Sam di telepon, yang mana wanita itu mengatakan ada sesuatu yang aneh. Will berencana akan pergi ke Bandara O'Hare karena mungkin saja setelah listrik menyala, pihak bandara akan membuka kembali jalur penerbangan. Namun Tom mengetahui hal lain. Beberapa jam yang lalu, sebuah peristiwa terjadi di wilayah Chicago yang menyebabkan padamnya listrik dengan radius sejauh 3.200 km. Walaupun belum diketahui secara pasti apa yang terjadi, namun melihat pesawat tempur F-22 terbang dengan jarak yang sangat dekat, rasanya menunggu listrik kembali menyala bukanlah rencana yang tepat. Oleh karena itu, Tom mengirimkan Paula ke rumah putranya Steven, sedangkan dirinya akan menempuh jalur darat berkendara dengan mobilnya menuju Seattle demi menyelamatkan Sam. Pertanyaannya, apakah kau akan ikut denganku, Will? Are you coming with me? Sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab oleh Will, karena sebagai seorang calon ayah, dia sudah pasti memahami keputusan yang diambil oleh Tom. Perjalanan panjang di jalan yang sangat padat pun dimulai. Terlihat semua orang panik memborong makanan dan segala macam kebutuhan untuk bertahan hidup di tengah bencana yang sebenarnya belum mereka pahami. Di tengah kepanikan, para kriminal mengambil kesempatan
Ketika berada di rest area, seorang wanita berpenampilan seksi mencoba merayu Will dengan menawarkan tubuhnya. Tentu saja hal itu ditolak oleh Will karena dia sudah memiliki kekasih. Lagi pula siapa yang bisa menikmati hal itu di saat bencana melanda seperti saat ini? Namun, ternyata itu hanya sebuah umpan untuk menjebak Will. Wanita itu menganggap Will tidak menghargai tawarannya dan berkata tidak senonoh. Melihat keributan yang terjadi, Tom pun langsung menghampiri mereka dan mencoba mengendalikan keadaan. Namun, Tom terpaksa mengeluarkan pistolnya ketika mengetahui bahwa adanya niat perampokan di balik semua itu. Jesus Christ, Tom. Back in the car, Will. Will merasa sangat terguncang dengan kejadian tersebut, apalagi mengetahui calon ayah mertuanya membawa senjata api yang mana sebagai ahli hukum, hal itu tidak bisa dibenarkan oleh Will. Namun tidak ada hal lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi para berandalan itu, karena jika mobil sampai dirampas, maka mereka tidak akan memiliki harapan untuk menyelamatkan Sam. Di tengah-tengah padatnya lalu lintas, mereka dihentikan oleh sekelompok tentara yang menyatakan bahwa telah menutup jalan raya antar negara demi keselamatan warga. Oleh karena itu, Tom dan Will diminta mengikuti mobil-mobil lain yang berada di depan untuk kembali ke pusat kota. Mendengar hal itu, Tom langsung keluar dari mobilnya untuk berbicara dengan tentara muda itu bahwa dia adalah pensiunan marinir dan sangat memahami peraturan dan tugas yang diemban oleh tentara. Namun sebagai seorang ayah, dia tidak mempunyai pilihan lain selain harus terus maju menempuh bahaya demi menyelamatkan putrinya yang berada di barat. Akhirnya, karena merasa tersentuh dengan kata-kata Tom dan sebagai penghormatan kepada senior, sang tentara muda itu pun membantu Tom dengan cara mengizinkannya lewat. Ketika malam hari, setelah mengisi bahan bakar, mereka dikejutkan dengan kemunculan mobil polisi yang sepertinya hendak melakukan pemeriksaan. Tom memberhentikan mobilnya karena Will memutuskan menemui petugas tersebut. Merasa curiga, Tom mencoba mengintip dari kaca spionnya demi mengetahui siapa sosok polisi tersebut. Dan ternyata yang berada di dalam mobil bukanlah polisi, namun seorang kriminal yang menyamar hendak merampok mereka. Aksi baku tembak pun tidak bisa dihindari manakala kriminal tersebut melepaskan tembakan dengan senapannya. Untuk mengakhiri pelariannya, Tom mematikan lampu mobil. Namun tidak disangka, keputusan itu malah menyebabkan mereka mengalami kecelakaan. Ditambah lagi, kini polisi gadungan itu mengetahui lokasi mereka. Ketika tersadar, Will tidak menemukan Tom di sebelahnya. Dan tiba-tiba saja, Tom muncul di belakang kriminal itu dan berhasil melumpuhkannya. Tom merasa tulang rusuknya cedera, oleh karena itu dia membiarkan Will yang menyetir mobilnya. Keesokan paginya, hari kedua, mereka tiba di sebuah pemukiman Indian. Akibat kecelakaan, Will dan Tom terpaksa menggunakan mobil polisi si kriminal untuk menderek mobil mereka yang mengalami kerusakan. Beruntung di pemukiman tersebut, mereka bertemu dengan seorang gadis mekanik bernama Rick. Dia setuju untuk memeriksa dan memperbaiki mobil Tom dengan bayaran yang layak. Namun, gadis itu menegaskan sebelumnya bahwa dirinya tidak menyediakan suku cadang. Tiba-tiba saja, salah satu penduduk berhasil mendapatkan siaran radio yang terdengar samar. Tidak jauh berbeda dengan pemberitaan sebelumnya bahwa seluruh jaringan seluler terputus yang menyebabkan alat-alat komunikasi tidak bisa digunakan, kecuali radio lokal jarak dekat. Bungkamnya pemerintah menimbulkan tanda tanya besar dalam benak warga tentang apa yang terjadi saat ini. Timbul beberapa persepsi, ada yang bilang bahwa sedang terjadi Perang Dunia Ketiga, namun di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa telah terjadi kudeta militer. Kemudian tiba-tiba saja masuk siaran lain yang menyatakan bahwa 2000 satelit telah mati dan beberapa siaran lain yang meminta pertolongan. Suasana pagi itu semakin mencekam ditambah dengan sekelompok burung yang terbang tak tentu arah, seolah merasakan kepanikan yang sama dengan manusia. Rick menjelaskan tentang kebocoran pada radiator yang mana mereka tidak akan mungkin dapat melanjutkan perjalanan dengan mobil tersebut. Satu-satunya cara adalah dengan berhenti setiap beberapa jam untuk menambal radiatornya. Gadis itu juga berbaik hati memberikan perekat dan akan mengajarkan bagaimana caranya. Namun merasa tidak yakin dengan kemampuan mekaniknya, Tom memutuskan untuk mengajak Rick bersama mereka dan akan membayar lebih untuk itu. Lagi pula Rick juga berniat ke California yang mana sama-sama ke arah barat. Dengan santai, gadis itu menolak karena tidak percaya dengan penampilan Tom dan Will. Apalagi mobil yang dibawa mereka adalah mobil polisi yang sedang menderek sebuah sedan penuh bekas tembakan. Tapi lagi-lagi Tom dengan
dengan penuh keyakinan, menjelaskan kejadian dan tujuan mereka sebenarnya, serta bagaimana berbahayanya di luar sana sehingga menimpa mereka. Akhirnya Rick pun setuju untuk ikut dengan bayaran 2 kali lipat yang ditawarkan Tom. Mereka pun mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan, termasuk menutup lampu mobil demi menghindari orang-orang jahat mengintai mereka. Pengalaman adalah guru terbaik. Oleh karena itu, mengetahui ada sebuah mobil berada di belakang mereka, Tom langsung meminta Will untuk mematikan lampunya dan membiarkan mobil tersebut lewat agar menjadi penunjuk arah. Tiba-tiba saja, sebuah mobil yang berlawanan arah melintas dengan cepat sehingga menyebabkan kecelakaan pada mobil yang mereka ikuti. Seketika seluruh penumpangnya tewas, kecuali seorang pria yang kini dalam keadaan sekarat. Tidak ada yang bisa dilakukan selain meninggalkan pria itu, karena lokasi mereka sangat jauh dari rumah sakit. Namun Rick tidak bisa menerima keputusan Tom. Sisi kemanusiaannya tidak bisa membiarkan pria itu mati begitu saja. Hingga akhirnya sebuah mobil lain datang yang berisi segerombol pria yang sepertinya berniat jahat. Tom pun terpaksa menghentikan mobilnya demi Rick. Akhirnya, karena merasa sangat kesal, Tom memarahi Rick dan memintanya untuk menghargai kesepakatan yang telah dibuat agar tidak lagi bertindak ceroboh sehingga membuat mereka semua dalam bahaya. Sikap tegas Tom mungkin akan terkesan keras bagi orang-orang yang baru mengenalnya. Namun terhadap Rick, Will dapat memakluminya karena nyaris mereka mengalami hal yang sama untuk kedua kalinya. Malam itu, mereka menyaksikan sebuah pemandangan yang sangat aneh dan belum pernah dilihat sebelumnya, di mana awan hitam tebal dengan sebuah rongga yang mendatangkan petir dan hujan badai. Akhirnya, mereka pun bergegas pergi dari sana dan berlindung di bawah jembatan hingga badai reda. Something's coming. Di hari ketiga perjalanan Will dan Tom, secara misterius suhu meningkat secara drastis. Melihat sebuah pemancar, Tom menyalakan radio untuk mendengarkan berbagai macam laporan dari siaran gelombang pendek yang kebanyakan dari para warga setempat. Namun sangat disayangkan, segala sesuatu tentang bencana yang terjadi masih menjadi misteri. Dengan berbagai macam dugaan, invasi senjata pemusnah dari Tiongkok dan Korea Utara. Terjadi perdebatan karena Will memaksakan diri untuk singgah di rumah seorang sahabat untuk mengisi persediaan. Akhirnya Tom pun mengalah karena memang dia menyadari selama ini persediaan air mereka tidak pernah terisi. Setelah melewati blokade jalan yang dipimpin oleh sheriff dan penduduk setempat, Will dan Tom tiba di rumah Adam, disambut dengan sangat ramah oleh sang istri bernama Meg. Sama halnya dengan Will, keadaan Meg juga tidak terlalu baik. Dia kehilangan kontak dengan Adam tepat di malam sebelum bencana terjadi. Will mencoba menenangkan dan meyakinkan Meg bahwa Adam baik-baik saja. Namun dia tidak bisa berlama-lama menemani wanita itu karena ada wanita lain yang harus diprioritaskan sedang menunggunya di Seattle. Dan setelah semua persediaan air minum terisi, Will, Tom, dan juga Rick pergi meninggalkan tempat itu. Setiap detiknya suhu semakin memanas, bahkan mampu mengubah sebuah tempat rekreasi kolam renang menjadi pemandian air hangat. Dan mungkin ini adalah salah satu hal konyol yang pernah dilakukan Rick. Tanpa pikir panjang, gadis tomboy itu langsung melepaskan pakaiannya dan terjun ke kolam yang berisi air hangat. Namun sisi baiknya, hal sembrono yang dilakukan Rick mampu memecah ketegangan di antara mereka. Kemudian setelah kembali mengumpulkan beberapa kudapan dan bensin, perhatian mereka pun beralih ke Tom yang kondisinya semakin parah. Sepertinya selama ini dia menahan rasa sakit pada tulang rusuknya agar terlihat kuat dalam menjalankan misi menjemput putrinya Samantha. Beberapa waktu kemudian, Will melihat sebuah kejadian konsleting pada sebuah tiang listrik. Bersamaan dengan itu, terdengar getaran ponsel yang menandakan jaringan seluler telah kembali. Will pun langsung membangunkan Tom dan Rick untuk memeriksa ponsel mereka masing-masing. Ternyata jaringan seluler tersebut tidak bertahan lama dan hanya ada sebuah pesan suara yang terputus yang diterima oleh Tom dari putrinya Sam. Tak jauh dari situ mereka menemukan ratusan penduduk yang mengungsi dengan berjalan kaki dikarenakan kebakaran besar yang melahap tempat tinggal mereka. Rasa ragu muncul dari dalam diri Will dan Rick ketika hendak masuk ke dalam pemukiman yang dipenuhi api. Namun Tom menegaskan bahwa inilah satu-satunya jalan tercepat untuk menuju ke Seattle.
Di tengah jalan, seorang wanita menghadang mobil mereka demi mendapatkan sebuah pertolongan. Will yang merasa iba pun tanpa ragu menghentikan mobilnya. Tapi ternyata itu adalah sebuah umpan, yang mana setelah Will, Rick, dan Tom meninggalkan mobil, dua orang pria bersenjata datang merampas seluruh persediaan bahan bakar. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi, hingga Will terpaksa memerintahkan Rick untuk menembak ban mobilnya, sehingga mobil itu pun terbalik dan meledak. Shoot the tire! Shoot! Beruntung Rick dan Will berhasil menyelamatkan satu jerigen. Namun kini Rick merasa hidupnya tak sama seperti dulu. Rasa bersalah memenuhi hati dan pikirannya. Dia merasa sangat menyesal meninggalkan tempat tinggalnya demi ikut dengan Tom dan Will. Akhirnya, gadis itu pun memutuskan untuk pergi menempuh jalannya sendiri. Hari keempat terbangun di pagi hari. Will mencoba mencari keberadaan Rick di sekitar lokasi peristirahatan mereka. Namun pria itu sama sekali tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Rick maupun jejak kaki yang bisa disusuli. Bahkan semua barang-barang milik Rick tidak ditemukan di dalam mobil. Sedikit rasa penyesalan muncul di benak Tom karena kini gadis itu harus berjuang sendiri bertahan hidup di dunia liar. Perjalanan pun berlanjut hingga Tom dan Will menemukan bensin di antara reruntuhan mobil. Sepertinya Tom sudah mencapai batasnya. Terjadi pendarahan yang memenuhi paru-parunya sehingga membuat Tom sulit bernafas. Oleh karena itu, Will terpaksa melubangi paru-paru Tom dan seketika darah menyembur keluar. Dalam perjalanan, Tom menceritakan masa lalu bersama ayahnya yang mendidiknya dengan keras, serta sebuah hal yang mengejutkan, ternyata Tom mengetahui bayi laki-laki yang dikandung Sam. Will sangat lega mengetahui ternyata Tom telah merestui hubungannya dan Sam, dan akhirnya perbincangan mereka pun ditutup dengan sebuah janji yang diucapkan Will untuk selalu menjaga Sam. Karena hal itu yang sangat ingin didengarkan oleh Tom sebagai seorang ayah yang merasa hidupnya tak lama lagi. Beberapa waktu kemudian, sekelompok bersenjata memaksa Will untuk menghentikan mobilnya. Kali ini, Will mencoba memberikan penjelasan sesingkat-singkatnya karena dia harus segera menemukan rumah sakit demi menyelamatkan Tom. Namun, Will merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari perkataan pemimpin kelompok bersenjata tersebut. Sepertinya pria itu hendak merebut mobil, serta seluruh persediaan bahan bakar mereka. Awalnya Tom tidak berniat melakukan perlawanan dikarenakan tidak begitu yakin dengan kemampuan Will. Namun sangat mengejutkan, dalam keadaan terdesak, seolah aura membunuh Will tiba-tiba keluar dan dengan sangat baik dia melakukan manuver-manuver berbahaya dan menembak mati beberapa anggota bersenjata tersebut. Hal itu membuat Tom kembali bersemangat. Akhirnya, dengan memadukan kemampuan menembak Tom dan manuver mobil Will, mereka berhasil meledakkan salah satu mobil musuh dan melarikan diri. Namun sangat disayangkan, itu merupakan hal terakhir yang bisa dilakukan Tom untuk membuka jalan bagi Will menuju ke Seattle. Karena tak lama kemudian, pria tua yang tegas itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Hal yang sama juga dialami oleh mobil mereka. Akhirnya, Will menggunakan sisa bahan bakarnya untuk membakar mayat Tom bersama dengan mobil tersebut. Hari kelima, Will mau tidak mau harus menempuh perjalanan ke barat dengan berjalan kaki. Tidak ada seorang pun yang berani mengambil resiko untuk memberikannya tumpangan. Hingga akhirnya seorang keluarga yang hendak menuju ke utara memberikannya tumpangan. Will pun membalas perbuatan baik tersebut dengan mengajak mereka beristirahat di rumah ayahnya yang berada di Idaho. Saat tengah malam, Will terbangun karena tiba-tiba saja terjadi gempa. Kemudian dia mempersiapkan makanan yang akan dibawa dalam perjalanan. Will juga memberikan persediaan makanan selama 3 minggu dan sebuah mobil berisi bahan bakar yang cukup untuk ke utara, di mana keluarga itu mendengar bahwa situasi di sana lebih baik. Namun sebagai gantinya, Will membutuhkan mobil pria baik hati itu yang memiliki sistem 4-wheel drive untuk melanjutkan perjalanannya ke Seattle.
Hari ke-6 setelah mendapatkan kesepakatan dengan bersenjatakan sebuah pistol dengan sebutir peluru, akhirnya Will tiba di Seattle. Saat baru memasuki daerah tersebut, Will menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan, di mana bencana memporak-porandakan kota dan melepaskan abu yang cukup beracun, sehingga Will harus menggunakan masker. Tak sedikit warga menjadi korban dari bencana tersebut, bahkan ada yang mati kehabisan nafas terjebak di dalam mobil. Setibanya di apartemen Sam yang hancur, Will menemukan sebuah tulisan pada dinding yang merupakan pesan dari Sam. Pria itu benar-benar bersyukur bahwa kekasihnya masih hidup dan kini berada di sebuah villa di daerah Stone Mountain. Dengan menggunakan map tentunya tidak sulit untuk mencapai daerah itu. Beberapa waktu kemudian Will tiba di villa tersebut. Walaupun disambut oleh sebuah tembakan dari seorang pria yang mengaku pemilik villa, namun sebuah pemandangan yang melegakan muncul dari balik pria itu. Ya, sang kekasih yaitu Sam ternyata masih hidup bersama bayi laki-laki yang berada di dalam kandungannya. Will dan Sam melepaskan kerinduan mereka yang begitu dalam hingga membuat pria bernama Jeremiah merasa iri menyaksikan kemesraan mereka. Malam harinya, Will menceritakan kepada Sam semua yang dilaluinya bersama Tom, hingga sebuah penyesalan Will yang tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan Tom. Kembali terjadi gempa yang menyebabkan Will terbangun. Karena tidak menemukan Sam di sisinya, Will pun memutuskan untuk keluar dan mencari keberadaan sang kekasih. Dari sekian banyak pemandangan yang disaksikannya selama 5 hari terakhir, selain Sam, malam itu Will menyaksikan sebuah pemandangan yang sangat langka, yaitu langit yang dihiasi oleh cahaya-cahaya aurora borealis. Kemudian Will mengikuti sebuah cahaya api di halaman yang mana di sana Sam sedang bersantai bersama Jeremiah, seorang tetangga Sam di apartemennya. Pada awalnya Will mengira bahwa Jeremiah adalah orang yang menculik Sam, namun ternyata perkiraan itu salah dan kini Will berterima kasih karena berkat Jeremiah, Will bisa kembali bertemu dengan kekasihnya. Perbincangan pun berlanjut kepada kejadian-kejadian yang terjadi di Seattle, yang mana setelah gempa melanda, seketika air laut menjadi surut dan setelah itu mendatangkan tsunami yang menghancurkan seluruh kota. Untungnya saat ombak datang, Sam bersama Jeremiah telah berada jauh dari perkotaan. Terjadi sebuah pertengkaran karena Jeremiah yang mengaku sebagai software engineer mengetahui tentang penyebab bencana yang menimpa daratan Amerika. Menurutnya hal ini sudah diatur sedemikian rupa. Gempa dan tsunami yang terjadi di Seattle adalah akibat bom nuklir yang diledakkan di lautan lepas pantai barat. Kemudian sebuah virus dilepaskan untuk membunuh serta mengacaukan pikiran manusia. Bahkan pria itu mengaku bahwa dia sempat melihat seorang intel. Semua pendapat Jeremiah yang terkesan mengetahui segalanya membuat Will benar-benar kesal. Karena pria itu sama sekali tidak mengetahui apa saja yang dilihat Will dalam perjalanannya, termasuk awan abu beracun dari lautan dan kondisi terakhir kota Seattle. Namun pada akhirnya semua pengetahuan itu tidak ada gunanya, karena apapun yang terjadi, yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya bertahan hidup. Percakapan pun ditutup dengan perginya Will bersama Sam meninggalkan api unggun. Namun sebelum itu, Jeremiah melakukan hal aneh, yaitu meminjam pistol Will dengan alasan tertarik dengan bentuknya, dan pastinya akan lebih menarik lagi jika di dalamnya terdapat peluru. Keesokan paginya, abu beracun telah mencapai villa. Jeremiah yang juga melihat hal itu mengaku salah karena tadi malam dia terlalu mabuk sehingga mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Namun kini hal itu tidak menjadi masalah lagi bagi Will. Hanya saja, Will tidak mengerti mengapa Jeremiah secara diam-diam menggeledah mobilnya di pagi hari. Jeremiah terlihat bingung dan mencoba berkelit dengan menjadikan dua berandalan sebagai alasan. Kemudian dia mengajak Will ke dalam hutan untuk membuktikan perkataannya. Tapi nyatanya di dalam hutan, pria itu malah hendak mengarahkan pistolnya ke Will setelah mengakui ikatannya dengan Sam yang telah diselamatkannya, dan Will seharusnya tidak muncul di hadapan mereka. Dengan sigap, Will pun langsung meraih pistol dan menggunakan peluru terakhirnya untuk membunuh Jeremiah. I do. Film pun ditutup dengan menampilkan kemunculan awan abu dari balik gunung, seperti yang dilihat Will di kota Seattle. Pria itu langsung bergegas menjemput Sam dan membawanya pergi ke utara. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, namun Will berjanji bahwa jika mereka bersama, semua akan baik-baik saja. Awan abu pun semakin membesar, seolah-olah mengejar mobil mereka dengan membawa bara api di dalamnya. Akankah Will dan Samantha selamat? Dan apakah bencana ini akan berakhir? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita How It Ends?
Apakah menarik? Sebuah film yang sangat menegangkan, namun dengan ending yang masih tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Ada beberapa hal yang tidak saya jelaskan di alur cerita, yang mana tidak terlalu berpengaruh pada filmnya sendiri, namun menarik untuk diketahui. Sangat disayangkan gadis ini pergi meninggalkan Tom dan Will karena merasa bersalah atas kematian dua orang pria jahat yang merampas bahan bakar milik Tom. Namun di sisi lain, gadis itu mempunyai tekad yang kuat. Sebelum ikut dengan Tom dan Will, Rick berencana ke California untuk menjadi seorang rapper dengan mengabaikan seluruh bencana yang terjadi. Selain itu, dia juga mengaku memiliki kehidupan di masa lalu yang keras, bahkan sejak lahir. Saya berasumsi bahwa sang ayah meninggalkan ibunya ketika mengandung, kemudian ibunya meninggal dunia ketika melahirkan. Sehingga sejak bayi, Rick diadopsi oleh sebuah keluarga yang sepertinya terpaksa menerimanya. Oleh karena itu, dia harus hidup mandiri. Pada sebuah scene terlihat Rick sedang bertengkar dengan seorang pria karena mengetahui Rick akan melakukan perjalanan dengan dua orang asing. Saya pikir pria itu adalah ayah angkatnya atau mungkin juga pamannya. Mungkin banyak yang berpikir apa yang dibicarakan oleh pria ini kepada Will hanyalah sebuah omong kosong belaka. Ya, itu benar. Bahkan Jeremiah sendiri pun mengakuinya di pagi hari bahwa kalimat-kalimat yang diucapkannya tadi malam akibat dari terlalu mabuk. Namun terpikirkah oleh kalian bahwa semua itu hanyalah sebuah tes? Jeremiah mengatakan hal-hal aneh dan mengerikan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat rasional Will. Karena pada kenyataannya, sangat jarang ada orang yang rela menempuh perjalanan jauh yang memakan waktu 6 hari dalam bahaya demi menyelamatkan sang kekasih yang kemungkinan hidupnya di bawah 5%. Jeremiah berpikir bahwa dia dan Sam satu-satunya manusia yang tersisa yang akan melanjutkan kehidupan. Namun ketika Will datang, semuanya menjadi kacau, sehingga dia melakukan percobaan mengetahui seberapa cerdas Will dengan tujuan untuk mengendalikannya dan mengambil alih kepemimpinan. Tes ini juga termasuk meminjam senjata Will. Jika malam itu Will menyisakan satu peluru terakhirnya di pistol, mungkin Will sudah mati ditembak. Beruntung malam itu Will belum merasakan adanya bahaya, oleh karena itu dia tidak memasangkan amunisinya. Perasaan bahaya itu mulai terasa ketika Jeremiah meminjam pistolnya. Ini tindakan paling tidak masuk akal, meminjam pistol secara terang-terangan karena tertarik dengan bentuknya. Ente ngelawak kan? Ditambah lagi diam-diam Jeremiah menggeledah mobil Will di pagi hari. Jelas sudah, pria itu mempunyai niat buruk. Saya yakin inilah yang terlintas di benak kalian sejak scene video call antara Will dan Sam terputus. Ya, kita semua tahu bahwa itu adalah bencana. Namun apakah penyebabnya? Kemungkinan besar salah satu penyebab terjadinya bencana kiamat adalah gangguan medan magnet bumi. Hal ini berdasarkan dengan meningkatnya panas bumi karena perubahan iklim, gangguan pada kompas, dan juga gempa bumi disertai tsunami. Medan magnet bumi atau disebut juga medan geomagnetik ini merupakan salah satu faktor yang memungkinkan adanya kehidupan di bumi. Perannya adalah melindungi dari semua bahaya yang menyerang planet bumi dari luar angkasa, termasuk partikel tinggi dari matahari dan radiasi kosmik. Hal inilah yang menyebabkan alasan semua alat komunikasi dan GPS tidak bisa digunakan, yaitu karena kemungkinan sebagian besar satelit-satelit telah hancur terbakar oleh badai matahari. Jika kita perhatikan berita di bandara, terdapat headline yang memberitakan meningkatnya kematian di Eropa akibat heat waves atau gelombang panas. Itu menjelaskan semuanya yang dimulai dari pergeseran kutub, disertai dengan jatuhnya magnetosfer di atas Eropa. Dan satu hal lagi, sebuah pemandangan indah yang disaksikan Will, yaitu Aurora Borealis yang hanya terjadi di kutub, kini bisa dilihat di langit Seattle. Namun pada intinya, film ini bukan tentang peristiwa kiamat itu sendiri, melainkan bagaimana orang-orang atau karakter-karakter dalam film tersebut bereaksi dan berperilaku terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar mereka, serta mengungkap siapa dan bagaimana mereka sebenarnya. Dan mengingat nama film ini, How It Ends, mungkin si sutradara memberikan kesempatan bagi penonton berimajinasi bagaimanakah akhir dari seluruh peristiwa dan nasib umat manusia. Bukan orang pintar ataupun so tahu seperti Jeremiah, saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salahnya selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, saya mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan memberikan komentar walaupun telat.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!